warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 hari ini akan menyelesaikan tugas wawancara dari mata kuliah Komunikasi Antarbudaya. Nama saya Nur Indah Derawati. Saya Fadil Muhammad Adaha. Nama saya M. Alwi Tantawi Sibuan. Nama saya Selta Melta. Nama saya Anggunana Putri. Dengan narasumber yang bernama Sularno Selaku Ketua Paguyuban Singotaruno Pekanbaru. Ingin mewawancari Bapak tentang wawancara tentang Paguyuban Singotaruno Pekanbaru. Pertanyaan pertama, kapan kali pertama Paguyuban Singotaruno ini didirikan, Pak? Paguyuban Singotaruno itu berdiri pada tanggal 15 Mei 1992. Jadi kalau dihitung sekarang sudah tahun yang ke 29 ya. 29. apakah ada kriteria tertentu atau syarat untuk ikut masuk di dalam paguyuban sebagai anggota gitu, Pak? Kalau untuk kriteria tertentu tidak ada. Yang penting dia memiliki kemauan dan ini ya punya bakat seni. Karena Ada kemauan ya, Pak? ya ada dalam kemauan sini. intinya. Jadi walaupun dari semua suku aja bisa masuk sini. Bisa, Asalkan punya kemauan ya, Pak. karena punya kemauan. Udah berapa orang, Pak, yang ikut di paguyuban ini, Pak? Kalau dari awal berdiri hingga sekarang itu jumlahnya sudah ratusan karena sudah silih berganti. Sudah 29 tahun ini kan ada sudah silih berganti. Jadi yang sekarang masih itu yang anak-anak produktif, usia produktif. Jadi yang udah banyak juga yang pensiun. Jadi kalau dihitung berapa jumlahnya ya sudah ratusan yang ikut. Itu kalau misalnya ada diadakan acara gitu, Pak, itu semua seluruh angkatan datang? Seluruh angkatan datang. Kira-kira 400 sampai 500-an orang. Ya, selanjutnya. Oke, sudah berapa lama orang yang ikut serta di paguyuban ini, Pak? Maksudnya Sudah berapa orang yang berapa orang? Berapa jumlah peserta? Ya itu tadi kalau dihitung dari awal itu udah mendekati 500-an. 500 lebih, Pak. 500-an. 500-an, ya. Selanjutnya Pak, di paguyuban ini apakah hanya tari kesenian reog yang dipelajari ataukah ada kesenian lain atau edukasi kesenian dari suku Jawa, Pak? Di sini utamanya memang reog. Tapi kita juga mengembangkan di kesenian jaranannya. Kesenian jaran itu ya memiliki alur yang hampir mirip lah dengan reog. Maka itu kita ini juga kembangkan kesenian jaranan itu di sini. Selain itu juga kita mengajarkan anak-anak juga tari Melayunya kita ajarkan juga. Jadi nggak tari Minangnya juga. Karena ada permintaan dari beberapa IO yang minta ada tari Melayunya untuk persembahan atau minta untuk tadi sebagian ke tari Minangnya. Berarti yang dipelajari sesuai permintaan atau kalau nggak ada permintaan memang belajar tari lain, Pak, di sini? Di sini memang rutin belajar. Oh, memang rutin. Jadi kalau khusus yang di luar di luar tarian Jawa, itu kita ketika ada permintaan baru berlatih. Itu berapa lama kisaran tuh, Pak, waktu berlatihnya kalau mau ada acara atau event gitu, Pak? Tergantung yang ikut latihan. Oh, tergantung. Daya tangkap seseorang itu udah beda. Kadang ada yang 3 bulan sudah mahir, ada yang sampai 1 tahun. Lanjut dulu. Boleh Bapak ceritakan gimana asal-usul kesenian tari reog? Kalau bicara asal usulnya, reog itu berasal dari Ponorogo. Sebagai usul asalnya ya. Ya, Asalnya itu dari Ponorogo. Yang mempatenkan lah. Tapi kalau bicara reog itu sendiri, reog itu ada hampir di seluruh Pulau Jawa. Pokoknya dia identik sama suku Jawa lah berarti kan, Pak? Sama Ponorogo kalau reog ini. Lebih identik dengan Ponorogonya. Apa semangat yang ditanamkan di paguyuban ini selama namanya tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu? Ya, semangatnya itu semangat melestarikan seni budaya bangsa. Agar Gak luntur ya, Pak? Iya, nggak lekang termakan zaman. Sekarang kan banyak budaya-budaya yang mulai
Iya, mulai yang asing budaya masuk. tradisional. masuk iya kan. Iya betul Pak. Nah, jadi kami dari Singo Taruna tetap itu punya semangat Perpaduan budaya. ya melestarikan budaya bangsa. Budaya bangsa. Selanjutnya Pak, menurut Bapak apakah penting edukasi kesenian dan budaya di zaman sekarang? Itu sangat penting karena di era globalisasi ini ya orang kan selalu disibukkan ini dengan Gadget. dengan persaingan hidup, terus dengan teknologi Iya betul. macam gadget ini ya kan, seperti udah nggak ada batasan lagi dunia ini. Jadi kalau nggak kita edukasi, kalau kita nggak tetap mengedukasi seni budaya ini, ya lambat laun pasti akan punah. Akan hilang Pak. Seperti banyak bahasa ibu yang udah nggak dimengerti sekarang lagi kan. Iya. Itu. Kalau saya boleh tahu Pak, di paguyuban ini yang mau masuk ini rata-rata nih Pak diajak atau orang datang sendiri aja gitu mau belajar kesenian ya Pak? Rata-rata yang punya kesadaran sendiri. Oh memang datang Memang sendiri, saya datang mau sini belajar ya. Oh. Karena kan kita mereka biasanya kan melihat dari penampilan Iya. kami main itu kan, kami main terus mereka tertarik kemari menyatakan ikut belajar, bergabung. Itu berarti ada trainingnya Pak? Ada latihannya ada. Berapa lama tuh Pak? Itu nggak sama, tergantung ini daya tangkap. Tergantung masing-masing. Iya, daya tangkap pesertanya ini tadi. Dia kalau menentukan daya tangkap, tapi dia kalau misalnya tetap kelompok dalam bentuk kelompok. Dalam bentuk latihannya? kelompok ya, dalam bentuk kelompok. Berarti kerja sama tim penting juga. Kerja sama Pak, tim ya, sangat di dipentingkan di tarian. sini ya. Karena ini kan kalau di Riau Ponorogo itu bentuknya kan tarian kolosal, bukan tarian perorangan. Ah iya Pak, iya sih. Apa pesan-pesan dari Bapak untuk generasi muda saat ini, Pak? Kalau pesan saya ya, lestarikan budaya bangsa, karena itulah yang akan menjadi jati diri kita nantinya. Kalau kita sudah nggak kenal dengan budaya bangsa kita, kita sudah dianggap tidak memiliki semacam Ciri khasnya. ciri khas ataupun garis keturunan bangsa kita sendiri. Iya betul Pak. Sekarang bisa kita lihat seperti Singapura, ya kan? Iya. Orang nggak tahu loh dia orang Singapura. Tapi kalau Indonesia masih bisa kita lihat, Iya masih dari ada budayanya, Ada kultur. ada kulturnya, di semua suku itu ada anunya masing-masing, varian masing-masingnya. Tapi mereka tahu itu Indonesia. iya betul. Itu aja. Ciri khasnya masing-masing. Kalau bicara mengenai cerita Riau itu sendiri, Riau ini sebetulnya tarian dalam bentuk drama. Drama yang disajikan dalam bentuk tari. Berarti punya alur cerita. Punya gitu? alur cerita. Alur ceritanya itu seperti alur cerita dari daerah lain, kesenian-kesenian lain itu dia itu lebih lebih kepada cerita tentang tentang kesaktian, tentang keberanian, ya kan, tentang bagaimana sikap patuh kepada atasan dan yang kemasannya itu dalam bentuk sebuah alur cerita yang membawa kisah-kisah asmara. Karena lahirnya dari itu sendiri dari perjalanan Raja Kelanas Sewandana, Klono Sewandono kalau bahasa Jawanya, Klono Sewandoro yang mau mempersunting Dewi Songgolangit. Di tengah perjalanan dia dihadang oleh Singobarong. Nah, ketika itu Adipati Pujonggo Anom melindungi rajanya tadi, Klono Sewandoro. Dia kalah, majulah rajanya itu sendiri dengan kesaktian yang menggunakan pecut Cemeti Samandiman itu.
Dan akhirnya Singo Barong itu dapat dikalahkan. Namun demikian walaupun Singo Barong udah dikalahkan ini, Ya, Pak. nah, mereka bersama-sama ini karena sudah merasa takluk, dia menjadi bagian dari pasukannya Klono Sewandono untuk ke Kediri menemui Putri Songgolangit tadi. Tapi ketika sudah sampai di sana, Putri Songgolangit itu tidak menerima, tidak mau. Jadi dari sini bisa diambil apa? Diambil kesimpulan apapun yang kita harapkan, semua itu tidak bisa tercapai. Jadi begitu. Jadi kita punya cita-cita itu, punya keinginan, tidak semuanya bisa terlaksana dan tercapai. Karena apa? Di atas ini ya, di atas harapan kita itu ada Tuhan yang lebih menentukan jalan kita kemana. Itulah intinya reog ini. Maka dalam perkembangannya akhirnya ada di situ waroknya yang lebih identik dengan Ponorogonya. Warok itu sendiri sebetulnya adalah kumpulan para orang-orang sakti, orang begal-begal ini yang sudah pada bertobat. Warok itu sendiri diambil kata dari kata warukun, orang yang menerima. Pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Apa suka duka dalam merintis tempat paguyuban ini, Pak? Selama ini ya. Kalau sukanya dibilang nggak sebanding dia dengan Hasil. dengan dukanya. Namanya kita ini melestarikan seni. Melestarikan seni itu adalah panggilan hati. Iya betul sih, Pak. Jadi hati kita senang, ya kan? Hati kita senang, kita jalan. Tidak senang, kita berhenti. Tapi alhamdulillah semua sampai saat ini merasa senang. Walaupun kita punya istilah itu punya pimpinan atau pemerintah yang kurang perhatian sebenarnya dengan budaya sendiri. Karena mereka juga ya kejar target kan, untuk pembangunan yang dalam bentuk fisik. Jadi kalau dibilang sukanya, ya kan, kalau dibilang sukanya ya dari seni ini, ya kan, kita semakin banyak bertemu orang-orang yang punya satu pemahaman bahwa dengan kesenian ini silaturahmi kekeluargaan itu terjaga. Karena di Riau ini sendiri kan seluruh perkumpulan yang ada itu khususnya di Riau ini itu saling mengenal semua. Ya, saling support, saling mengenal. Jadi kalau kita umpamanya ke mana daerah gitu kan, itu kita nggak canggung lagi, tinggal menuju ke kelompok sana. Walaupun sebelumnya belum kenal, tapi kita Menambah relasi juga ya. iya, kita ke komunitas Riau itu, kita sudah harus disambut. Tidak perlu kita harus begini begitu. Jadi kalau dibilang dukanya, ya tadi dukanya. Bagaimana harus kadang iuran untuk beli peralatan. Bagaimana waktu terbuang. Kadang kita nih di luar kota nih. Luar kota, ada event di luar kota. Itu paling nggak butuh waktu 2 hari. Ya untuk PP-nya pulang pergi. Kadang kita ke Sumatera Barat, kemana itu kan. Nah itu kan nggak cukup waktu 1 hari. Nah itulah dukanya di perjalanan, bagaimana ketika transportasinya tidak memadai, bagaimana ketika kita harus menyeberang pakai rakit, bagaimana. Nah itu dukanya. Duka dari segi apa? Kalau duka dari ini ya, dari apa sendiri, dari paguyuban sendiri,
itu dukanya itu bukan duka lagi kalau dibilang, kecewa. Kadang kita menghadap ke pemerintahan begini, mengajukan program, ya kan, jawabnya, Keberatan ditanggapi ya. jawabannya itu yang tidak mengenakan. Karena kurang peduli ya Pak. Ya karena kurang peduli tadi Sama budayanya. Ya alhamdulillah sekarang kan udah beberapa tahun ini sudah mulai nih timbul. Setiap ada kegiatan pemerintahan, ya kan, menggunakan reog, menggunakan apa, menggunakan jaranan gitu. Itu kalau dibilang dukanya tadi itu. Iya, duka. Kalau sukanya itulah makin banyak teman lah istilahnya. Mungkin banyak keluarga juga. Keluarga. Contohnya ini aja, kalau nggak dengan reog kan adik-adik semua nggak kenal kan kemari kan, nah, kan itu. Sampai sini. Ya, nggak sampai sini itu. Terima kasih ya Pak karena udah mau memberikan waktunya untuk kami wawancarai. Iya. Udah ngasih informasi ke kita yang nggak tahu, belum paham atau kurang paham tentang paguyuban, jadi paham tentang paguyuban yang ini juga. kami minta maaf juga kalau ada salah kata Pak. Ya, Masih banyak Pak ya. Saya selaku ini ya Bapak Guyupan juga berterima kasih nih kepada adik-adik semua yang apa ya, dan juga kepada ini ya, kepada Universitas Muhammadiyah yang sudah punya Pak, semacam ini program atau apa ya, tugas ya, Tugas kuliah. tugas kuliah seperti ini. Jadi secara nggak langsung ini Universitas Edukasi sama orang. Universitas Muhammadiyah ini sudah ikut mengedukasi mahasiswanya untuk mengenal budayanya. Jadi kurang lebihnya saya juga minta maaf, mungkin banyak kekurangan tentunya dalam cara saya memberikan informasi. Ya, saya juga mohon dimaafkan. Cukup sekian hasil wawancara kami dari kelompok 6 dengan Bapak Suratno selaku Ketua Paguyuban Singo Taruno Pekanbaru. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak, maaf mengganggu waktunya, dan terima kasih atas informasi-informasi yang sangat berguna bagi kami generasi muda yang mungkin kurang paham atas budaya-budaya itu.